Laita wa hay'atuha khamsata asyara, dan hayat sunnah sebenar maksudnya ia pada sebut daran sunnat hayat. Nah, lamun sunnat si bejul wa sunanuhanu sebuta aren sunnah ab'ad. Nah, sekarang wa hay'atuha khamsata asyara khaslatan, 15 macam. Apa bedanya sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Sunnah ab'ad no lamun terlupa, terjabir atau tertambal dengan menggunakan sujud sahwi sebelum salam. Lagu lamun sunnah hayat namun terlupa, adik perlu tambal isi menggunakan sujud sahwi. Pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu rukun. Angkat imanu sunnah hayat. Waya nendek dengan angkat iman. Nena masalah. Salat Allahu Akbar. Nendek angkat iman. Sah. Hanya nendek mau berubah. Pahala sunnah nendek mau. No. Ampun tak tahu jemaah seriuang dia dengan katima takbir pun ia biurang dia. Halur dengan dek milih mau perombo aret. Kita ndak sudah pegit-pegitan diri si hebat pun dek dah. Angkat iman dah bendek sudah mau perombo. Jadi itu yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian tempat mengangkat tangan yang lain wa indar ruku'i, dan ketika ruku'. Misal jamaah, tutup bacaan Fatihah, tutup bacaan surah atau ayat, ente baca surah atau ayat. Pas genta ruku' nu, angkat maju. Allahu Akbar, belum teruku'. Sunnah masih. Endek nangkat iman pun rukuk dengan langsung karena Allahu Akbar, takbir intiqal, sah. Yang ketiga, tempat mengangkat tangan itu adalah warraf'i minhu, dan ketika bangun daripada rukuk. Yang ditunjukkan ucapan sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, lepas. Jadi lamun sami Allah liman hamidah, angkat tangan, lepas. Rabbana walakal hamd. Kering sekali bahwa mengangkat tangan itu pada 3 tempat ini sunnah hayat. Lupa dengan tidak perlu nanti dia sujud sahwi. Wah, namun lupa ya lupa. Nah, sengaja pun ini harap masalah. Hanya masalahnya kita tidak mendapat pahala sunnah. Jadi yang pertama mengangkat tangan pada 3 tempat tadi. Wa wad'ul yadaini, dan meletakkan wa wad'ul yamini, dan meletakkan tangan kanan ala shimali, di atas tangan kiri. Nane setiap berdiri maka kita letakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri, bersadaqab atau berselekap bahasa kita. Allahu Akbar. Posisinya di tengah. Posisi daripada pergelangan tangan kita di atas pergelangan tangan kiri.
Ya, posisi tengahnya juga di tengah. Dedek tepi tejok sedih apa? Kan lain dengan lu sedih yang tahu. Jadi ini tidak ada dasar. Hanya beberapa ulama menyuruh sini supaya menjaga hati. Karena hati di sebelah kiri, ternyata hati bukan di sebelah kiri. Pas di tengah. Ya, tengah. Gitu. Jadi meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, sunnah. Yang tidak berselekap dengan dinara masalah masih. Karena itu sunnah. Wat tawajjuhu. Berikutnya tawajjuh. Siaran tawajjuh itu adalah mengucapkan kalimat inni wajjahtu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya aran tawajjuh. Amun itu kan kabiran dan tajamah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa tu paham jamaah? Dari mana datangnya kabiran? Tiba-tiba kabiran baris atas. Itu maf'ul mutlak karena dari kata ukabbirullaha kabiran, aku besarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsiran, dan memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Baru masuk kepada inni wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya aku arahkan wajahku ini lillazi fataras samawati wal arda, bagi zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan muslimah, ikhlas, murni, muslimah, menyerah. Jadi menyerah no tu bahasa kanak perang-perangan. Menyerah lelah. Angkat iman tekumbi-umbi wahlana. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrik. Ya. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, dan ibadah-ibadahku umum, semua ibadah. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, milik Allah. Semuanya untuk Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan supaya jangan menyekutukan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Sebenarnya jamaah kita buat pernyataan di awal. Jadi begitu kita masuk kepada takbiratul ihram, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita sudah buat pernyataan itu. Sunnah. Ada tawajuh yang lain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan doa iftitah. Jadi tawajuh karena ini wajah itu dan seterusnya sampai akhir. Dalam istilah si lain doa iftitah. Arak masih si biasa yang nekadusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, ni kadul masih sini. Ampun terpaham maknanya. Doa iftitah si lain. Tidak kanggo. Pilih beda milih kadu.
Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku, wa baina khataayaya, dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya. Allahumma naqini min khataayaya, ya Allah bersihkan aku dari kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya kain yang putih daripada kotoran. Ada kotoran di kain putih, kita bersihkan, besok clean, ya pegadi udah terserah, putih malik. Allahumma ghsilni min khataayaya, ya Allah basuhlah aku daripada kesalahanku, bil ma'i was salji wal barad, dengan air dan salju dan embun. Ada 3 disebut di sini, sebenarnya semuanya air, cuman dibedakan wujudnya. Air adalah ketika dia cair, es salaj itu ketika dia padat, kemudian embun ketika dia menjadi gas. Jadi air itu ada 3 wujud, wujudnya cair, padat, dan gas, dan ketiga-tiganya sah dipakai untuk bersuci. Apakah yang kena jadi es batu? Bau dekat mas. Kan es batu lu mau tegolam, dia basah. Boleh. Sang det ini sang det tasiano lah lo. Parah itu kaju masih batu. Lamun ter Eropa so laun kan, lamun ter Eropa no sambil tasi musim salju. Iya, tosok-kosok. Nggoda-ngoda. Uap air, tentu uap air ketika dia sudah mengumpul menjadi embun. Kan gas itu, uap itu gas. Jadi lamun kemalam no jamaah, angin dingin itu dia membawa air, tapi dalam bentuk uap gas. Nah, bares ini tertangkap, isi tertangkapnya biasa plastik. Tolong plastik bares, tono setahun plastik ini. Nah, kalau dengan silih padang pasir, dah kajian dia narak hujan, dia narak sumber air, bau dah, narak angai, enggak nahu cara menangkap embun. Kelak, apa red? Plastik, gali lubang di tanah itu, di padang pasir itu, longkap wah pihak, berterus kencang, plastik pada semua sisinya kencang. Terus, nah, doang pemberat di tengah. Longkap. Nah, nanti malam itu semua embun itu akan tertangkap sama plastik itu, sehingga dia bisa airnya itu mengumpul di tengah. Nah, ya wandan dengan padang pasir. Sebenarnya konsep itu konsep Islam. Islam yang memberitahukan bahwa air itu bentuknya 3. 1400 tahun yang lalu hadis Nabi. Lalu orang-orang fisika itu oh ya ternyata. Subhanallah, kayak gunaan belajar fisika, walaupun sekadar wah ngono. Nah, mana bau jadi ahli fisika luar biasa. Kan nanti sangat penting ilmu falak. Ilmu falak itu tidak bisa lepas daripada fisika, terutama bumi dan antariksa. Perjalanan bumi, perjalanan bulan, perjalanan matahari itu sangat penting. Satelit itu sangat penting, GPS zaman itu sangat penting. Itu kemampuan yang diberikan Allah kepada manusia dalam hal menentukan kiblat. Dia tahu sekadendeknya aduh sebab nak GPS no doa dia tindik ke pusat isi. Kita salah doa itu pada itu. Anu? Apalagi zaman satelit sudah mungkin puluhan satelit yang digunakan oleh orang-orang ahli untuk mengawal perjalanan-perjalanan benda-benda langit. Nah, kepentingan itu adalah tanggal bulan, penentuan puasa Ramadan, penentuan lebaran, penentuan Arafah, itu semua terkait. Nah, jadi tawajjuh. Wal isti'adzah. Kemudian membaca ta'awuz. Suahanta selesai membaca doa iftitah, sendik teman baca Al-Fatihah, sunnah kita membaca ta'awuz.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sir jamaah. Walaupun salat itu salat jahar. Pendek dah, miru dah jaharan ya na. Jari dia mampu tawusna sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni dia. Lagu enarak nganu tu doang dak kita pada ririk lemu di. Sunnah berta'awuz dengan sir. Kemudian wal jahru fi mawdi'ihi, bersuara jahar, nyaring, terdengar. Fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Zuhur, Maghrib, Isya, Subuh. Itu tempat jahar. Wal israru fi mawdi'ihi, dan sir, rahasia di sir. Tidak terdengar. Bacaan Fatihah maupun bacaan surah kita. Fi mawdi'ihi, yaitu pada waktu zuhur dan asar. Wat ta'minu, kemudian mengucapkan amin. Amin itu bukan daripada Al-Quran. Amin itu dari kitab-kitab terdahulu. Namun Rasulullah SAW disyariatkan juga mengatakan amin di akhir doa. Apa yang diminta, kemudian sebagai dukungan dari orang yang mendengar dan ikut berdoa itu mengaminkan. Saya ngamin bareng kanca imam. Nah, atau di dalam riwayat lain bareng kanca aminnya malaikat. Nah, itu ketepatan amin itu tidak terpejuluk diri dengan aminnya imam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya perkirakan imam itu aminnya supaya bersamaan dengan makmum. Amin jamaah itu bukan lafaz Arab, tapi dia satu rumpun dengan bahasa Arab. Ia bahasa kitab terdahulu, Ibrani. Dari sejak agama-agamanya Nabi Ibrahim, ya. Maknanya kalau bahasa Arab istajib. Jadi orang Arab pun memaknai dia lagi amin itu. Dengan bahasanya itu istajib. Artinya kabulkan ya Allah. Nah, sehingga namun kita dengan Yahudi, dengan Nasrani, mereka pakai amin. Hanya mungkin logatnya karena mereka bukan orang Arab, bahasanya bukan bahasa Arab. Sementara kita ini mengikuti dialek Arab. Jadi amin itu ya beda kan suaranya. Tapi sebenarnya aminnya sama. Maksudnya sama, yaitu untuk mendukung permintaan. Jadi mudah secara sederhana jamaah, ketika kita mohon sesuatu didukung oleh orang banyak, maka mengabulkan itu lebih cepat. Boneka nganda lalu demo pemesak-mesak dengan jam. Sekat sudah terlalu. Lamu dah duit kanca anda pun. Angkat 5 sudah curung, milu sudah demo ni mendukung. Itu baru ya. Apa namanya, memiliki nilai dan lebih cepat mungkin akan ditanggapi. Nah, itulah gambaran tentang mengaminkan doa seseorang itu. Takmin. Jadi ingat, amin itu juga adalah sunnah. Wa qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surah setelah al-fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa saja yang mudah daripada Al-Quran. Pira bebas.
Paling bagus satu surah. Lebih bagus satu surah daripada mengambil potongan-potongan surah. Banyak di antara kita biasa mengambil potongan-potongan surah di dalam jadi imam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Sepelang-sepelang baik. Atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Boleh? Boleh. Cuman sekarang kalau kita mau lihat afdal, lebih afdal mengambil satu surat daripada memotong bagian-bagian surat. Oh, batur jak keren-keren. Wadduha wal laili idza saja sampai akhir. Bagus. Ya. Bila ada peluang sekedik ya. Sabbih isma rabbikal a'la sampai akhir. Nah. Walaupun merupakan sibruk, berapa saja sah. Karena ini sunnah. Berapa saja hasil pahala sunnah itu. Nggak nemarak batur tiang mondok lah jamaah. Selapun target sila mudin situ sina mulai yang amparan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah sila mudin wah macam tak kerja. Piran kena tutup Yasin. Innaka laminal mursalin. Allahu akbar lanallah. Bagus sangat sila. Sah-sah doang. Lagu ndak tepiak jari apa ran naget-naget kang batu. Arang subhanallah. Kalau dia berniat bermain-main batal salatnya mah. Jadi standar-standar yang diajarkan Nabi kepada kita untuk maghrib, Rasulullah itu qisaril mufassal. Pendek putus-putus. Ulama sebutan itu pendek putus-putus itu mulai daripada ad-duha sampai dengan an-nas. Itu dianggap pendek putus-putus. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu pendek putus-putus. Itu maghrib. Lalu kita kan dengan al-ha sampai an-nas biasa. Enggak masalah. Karena itu masuk dalam pendek putus-putus. Kemudian untuk isya pertengahan di atas itu. Sampai dengan amma yatasaalun sebagian ulama. Dianggap itu pertengahan. Itu isya. Subuh yang panjang. Di atas daripada itu. Alif lam mim sajdah. Ya. Wal mursalat al ata 'alal insani hinu minad dahr. Beja bos dapat tabarok misal apa iya kan tu. Lagu kita kan paling banter sabihis kadun. Enggak apa-apa. Ya, hasabihis dah walalah neberangan silimudin. Subhanallah. Memang ya para angkat almarhum Syekh Ali Jaber Indonesia ini ternyata pita nambe si molah-molah lagu jelap ketemu surga. Si molah lagu tamu surga milik tu. Ya, tak karakter itu lah. Subhanallah. Lagu memang ke. Mudah-mudahan ada. Bukan masalah sangka, bukan masalah molah nah. Ridha Allah yang membuat orang masuk syurga itu. Pilihan cerdas ada. Jadi membaca surah itu sudah ada standar yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada sahabat yang memanjangkan dia punya bacaan jadi imam. Sehingga setelah selesai sholat banyak jamaah yang mengeluh. Karena begitu panjangnya dia pakai ayat. Sampai dilaporlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadi si fulan menjadi imam, kemudian bacaannya begitu panjang sehingga yang di belakang ini seakan-akan
tidak redha begitu. Nah, ingatan kata tidak redha nun ndekna mai ikhlas. Ya kan. Kemudian nyaman, ya dan tidak redha. Akhirnya dipanggil dia. Apakah kamu ingin menimbulkan fitnah? Begitu kan. Sama Nabi. Kalau engkau menjadi imam, pakailah sabbihis, iqra, wasyamsi wa duhaha. Nah, disuruh begitu. Sama Nabi. Berarti lah untuk kita ukuran untuk berjamaah tetap sepanjang-panjangnya kita disuruh untuk berjamaah itu sabbihis. Nah, standar Nabi masih. Kecuali itu sholat mesa. Atau santri doang, di penghafal Quran doang. Yasin dekadu. Yang paling penting adalah ketika kita menjadi imam, ya betul disuruh andang mudi. Pertama cek lurus. Ya. Si kedua cek siapa jadi makmum kita. Ampuk tahu si ukur. Telik tahu wah, bongkok doang mudi. Wah, lemas dah maruan jejengkun. Ndak kasih suela bau si ukur. Ya. Bahkan disuruh kita jadi ukuran adalah yang terlemah dari makmum kita. Si kedua ibu-ibu juga jadi ukuran. Apa masalahnya ibu-ibu? Ibu-ibu itu punya kewajiban di rumahnya. Berjamaah itu sunnah buat ibu-ibu. Malahan dia berjamaah yang lebih bagus. Iya. Nah, kalau mau narak hadir ibu-ibu jadi makmum, jangan panjang-panjang. Apalagi tahu di kerember. Ya? Dia masih punya kewajiban untuk anaknya, masih kewajiban untuk suaminya. Nah, begitu. Jadi tetap surah itu sunnah, tapi tetap kalau kita menjadi imam, ukuran kita adalah yang terlemah, kata Rasulullah. Arak dengan jauh tas malik, milu berjamaah lemudin lepas tasnya berarti dengan musafir. Dia akan melanjutkan perjalanan. Dia tidak butuh panjang-panjang. Itu juga jadi ukuran. Nah. Jadi orang tua, orang musafir, ibu-ibu jadi ukuran. Bahkan Nabi SAW pernah memendekkan ketika mendengar ada suara anak yang nangis. Dipendekkan bacaannya. Oleh Nabi doang si Nabi lagu arah okat suara kanan kuntiang. Nah itulah. Subhanallah. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja masih melihat bagaimana kemaslahatan. Nah, ngombe mari kentata-kentata si Allah Ta'ala. Dalam ibadah saja, banyak sekali ibadah-ibadah itu melihat kemaslahatan orang yang di belakang. Wat takbiratu, dan takbir-takbir. Dan ini intiqal maksudnya. Intiqal itu artinya berpindah. Indar raf'i, ketika bangun, wal khafdi, dan turun. Allahu Akbar waktu dari sujud. Allahu Akbar bangun dari sujud. Allahu Akbar sujud lagi. Allahu Akbar ketika kita berdiri. Bagaimana takbir itu ketika intiqal itu? Apakah sama pendeknya semua? Pada dasarnya si penting takbir. Ukurannya sama, tidak ada masalah. Tapi ada ulama mengatakan, usahakan takbir itu dari awal gerakan sampai habis. Sehingga jadi beda. Mulai awal gerakan, Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, ketika ke sujud kan agak panjang. Allahu Akbar. Nah, ini. Jadi mulai dari awal gerakan sampai habis gerakan. Sunnah nih, launia gupuhang dan au. Bejak biasa tanda. Allahu Akbar pendek. Allahu Akbar pendek. Allahu Akbar sampai tegak. Nah, itu yang tanda. Iya sih,
standar yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir intiqal, hukumnya sunnah. Tidak ada silih imam maka dinar ongkat de takbir situ. Jadi takbir itu ada untuk memperdengarkan cara mengetahui gerakan imam. Ada juga dengan melihat gerakan imam. Tentulah mun jam'ah li mudin imam pasti ne tahu gerakan imam nu. Walaupun misalnya ndek ne kedengeran kata takbirna. Sujud dia pun. Urus. Pasti tahu nih sila mudin imam. Nah, sila mudin imam ni sila samping kiri kanan tu pasti tahu nah ya. Sab sila mudin ini kemungkinan besar dia tahu. Artinya seandainya ndek terdengar suara takbirnya imam. Nah, jadi ingat, tapi menjadi imam itu orang kaji baru kita adalah ikutan. Maka jangan sampai ada samar-samar lek dalam gerakan bacaan ampun jelas. Sehingga orang-orang yang menjadi imam ini pilihan. Artinya pilihan di antara itu, di antara jamaah sinu. Saya sikin jadi imam. Pilih di antara itu, bi Al-Quran terbaik. Bacaannya yang terbaik. Yang kita pilih dulu. Lah, pada bagus bacaannya nih. Besi pikihnya bagusan. Pada pacu ngaji nih. Besi waroknya. Hati waroknya jaga diri nah. Ni jakna lamun tegita ni jak ni kadang belepis ni. Ni pakai yang doang ngaya jagaan diri ni bagusan ni misal. Misal. Umur belakangan. Jadi kita lihat dulu yang itu. Qur'annya, fikihnya, waroknya. Warok itu bukan hanya pada pembawaan diri. Bagaimana dia makannya. Bagaimana dia berpakaiannya. Menjaga diri dalam segala hal kehidupan itu lebih diutamakan menjadi imam. Tapi setelah Al-Qur'annya sama, fikihnya sama. Jadi dia mohon maaf, tidak termarah dengan tuak si lain-lain. No, pangpo ya baik. Ya, aku tuangkan jantung, mudi tahu. Padahal bacaan wahai, adalah terbelakang di sini. Mohon maaf jamaah, mestinya kita malu. Itu tuak umur saya ketahuan, umur 16 tahun. Kanak datang umurnya 15, umurnya 17. Penghafal Quran itu pilih hafal, teman. Ambo terdengar tajwid subhanallah si bagus bacaannya. Ambo itu tawak jadi handal lah. Tidak. Jadi dulu Ibnu Mas'ud itu katanya umur saya itu mungkin 10 tahun ketika saya menjadi imam. Iya, itu seorang menjadi imam Ibnu Mas'ud. Gitu. Nah, karena Qur'annya Ibnu Mas'ud itu. Wa qawlu sami'allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu, ketika kita i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhanku, buatmulah segala pujian itu. Jadi ingat jamaah merokat sualiwat. Allah lah yang paling pantas dipuji. Boleh kita memuji teman-teman? Boleh. Puji sekedarnya. Tapi yang pantas dipuji berlebih-lebihan itu hanya Allah. Karena dia maha. Allah memuji dirinya. Hamba memuji Allah. Hamba memuji sama sesama hambanya. Itu. Nah, jadi bahkan Allah pun ada memuji hambanya. Mara'an tanda sida Allah memuji diri Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, itu Allah mengagumi Nabi SAW sehingga memujinya dengan ungkapan itu.
tasbihu fil ruku'i was sujudi, kemudian sunnah bertasbih di dalam rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha besar dan maha terpuji di dalam rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lamun di dalam rukuk maha besar, di dalam sujud maha tinggi. Kata tinggi itu lebih tinggi tingkatannya daripada besar. Alhamdulillah. Ya dini wa yadikumullah. Jadi posisi sujud di dalam penghambaan lebih kuat sifat penghambaannya daripada posisi rukuk. Nah, ya ampoknya ditempatkanlah a'la pada sujud, azimi pada rukuk. Dengan sisi nahwu, ilmu balaghahnya, azimi itu sifat mubalaghah, sedangkan a'la itu adalah isim tafdil. Isim tafdil itu yang tertinggi di dalam sifat superlatif padanya. Dalam ilmu sifat super, ya, tertinggi, akbar. Lamun kena kabir biasa, ada timbangan kabir, azim, rahim, ya. Tapi kalau dia pakai isim tafdil akbar, oh itu yang tertinggi, ya. Afdol, yang paling baik. Wa wad'ul yadaini, dan meletakkan kedua tangan alal fakhizaini, di atas dua paha. Tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri. Fil julusi, pada waktu duduk. Ini namun temeli lengkap, fil julusil akhiri, di duduk terakhir, tempatnya yang paling penting. Sebab lanjutan dengan kalimat sini menunjukkan duduk akhir. Yabsutul yusra, membuka yang kiri. Yabsutu artinya menghamparkan, membuka begitu. Nah, ini kan menggenggam. Ini namanya menghamparkan, yabsutu, meluaskan. Di dalam rezeki, kata yabsutu itu artinya membuat kaya. Ya besutur rizqa liman yasha. Ya, memberikan rezeki yang luas kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yaqdiru. Nah, kata takdir di sana mengukur, artinya ukuran dipersempit. Jadi yang kiri itu dibuka. Wa yaqbidul yumna, yang kanan digenggam. Illa, kecuali al-musabbihata, telunjuk. Fa innahu, sesungguhnya telunjuk itu yushiru biha, berisyarat dengannya. Mutasyahidan, sambil bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ini dipakai untuk berisyarat. Berkadu ganti si kiri lah mau dinarak kanan, atau mohon maaf kanan ini misalnya mau bergerak karena sakit. Tidak. Ingat, ini kita bicara sunnah. Dinarak penuh dari iman tetap at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan ia rukun. Lalu iman dia tetap dia nak angkat-angkatnya. Tidak ada masalah. Karena ini sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah. Arah riwayat pada la-nya dia ngangkat, pada illallahnya turun lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Arah riwayat justru kata illa berangkat dan tidak turun-turun kecuali pada waktu salam. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu. Baru salam baru dia tuh. Arahnya dengan awal sampai akhir itu menggerakkan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Menggerakkan terus sampai dengan akhir. Arah riwayatnya. Ini narak sama sekali, dia dangkat, dia gerak-gerak, tetap jangan nih. Tidak ada masalah. Karena itu sunnah, ingat. Jangan kita bicara tentang sunnah. Ini batur, mana dia biurang lah. Lega. Ya, si penting ini tidak membatalkan sholat. Ada riwayatnya. Sekolah mun batur sekali dengan ini, dek biurang masih. Bahkan dek ngangkat pun tidak perlu kita ributkan. Karena waktu ngaji bahwa itu sunnah. Wal ibtirashu fi jami'il jalasati, dan ibtirash pada seluruh duduknya. Ibtirash dari kata pirosh artinya kasur. Kasur itu kasur tempat duduk, sofa kan. Maksudnya adalah membuat kaki sebagai tempat duduk. Jadi lamun de tokoling nain deh, jamaah. Nah, ini nain deh. Entah kita dua-duanya begini kita duduk. Ibtirash syaran masih. Tapi standar Nabi mengangkat yang ini. Tetap dia duduk yang ini didirikan. Ibtirash. Lagu misal mohon maaf, merantan tiang lah, bilang sakit le. Ina naini ada yara abaran asam urat. Dua-duanya tokoling mana? Ibtirash syaran masih. Semua duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk yang lain selain daripada duduk akhir itu disunatkan begitu. Sunnah. Nyata. Misal tumpang silen dan tidak masalah. Apalagi narak kelainan naen tentang si sakit. Ngene tak tahu. Tidak ada masalah. Wattawarruku fil jalsatil akhirah, dan tawarruk pada duduk terakhir. Tawarruk warak atau warik itu artinya tongkel jemaah. Artinya ndek tetokoling nain tekaringan. Tetapi tongkel ini langsung di tempat duduk. Berarti begini. Nah. Masalah nain te sitene lamun sehat anjeng ha. Ya. Lamun dia sehat dak lepas ngene. Yang jelas ini namanya tawarruk. Karena bagian kita punya nih tongkel teni langsung menyentuh bagian tempat duduk. Lamun sabaru no kan itu paling naik itu aja. Iya ibtirash. Nah. Kemudian wat taslimatus saniyatu, salam yang kedua sunnah. Endek tersalam sak kedua ndak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk. Jangan ongkat-ongkat malik. Sah salatnya. Ya, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri itu adalah sunnah. Hanya saja jamaah lamun najok kiri dengan berarti orang itu menganggap dia belum keluar dari salatnya. Apa konsekuensi nama bahasa neke? Ketika nanti orang ini setelah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian berhadas dia, maka tidak diberikan dia salam ke kiri lagi. Karena begitu salam kanan, rukun sudah selesai. Datang hadas, keluar angin atau apalah, sudah aman, solat sudah tidak ada gangguan. Lamun salam jok kiri, berarti orang ini masih menganggap dirinya di dalam solat. Maka hadas tadi berpengaruh. Yang membuat dia batal adalah anggapannya dia. Yang masih menganggap diri di dalam solat.
No jamaah. Jadi nak mudah salam kanan nampak nak keluar angin dan sebagainya, sudah selesai. Tak usah dilanjutkan ke salam yang kiri. Toh salam yang kiri hukumnya sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa masyayikhina wa azwajina wa auladina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil alaina kull 'asir bijahil basyirin nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an barakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan barakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.